Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Leni Cantika. Yang kami hormati Wakil Bidang Humas Bapak Ahmad Nasrullah STRK. Yang kami hormati Wakil Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Teguh Santoso SD. Sebelum kita memulai rapat peninjauan visi misi sekolah, penentuan proyek P5, penilaian modul ajar kurikulum Merdeka, marilah kita buka rapat pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah diwakili Waka Bidang Kurikulum Ibu Leni Cantika SPD yang akan memaparkan tentang sambutan yang akan diwakili oleh Ibu Leni Cantika selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Ibu Leni Cantika kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulullah ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para wakil Kapolri, Dewan Guru, staf. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, bersilaturahmi, bertatap muka, memenuhi undangan. Saya mewakili Kepala Sekolah Bapak Sukamali SMN yang saat ini sedang berada di Malang, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita ikuti rapat ini sampai selesai. Mohon bantuan kepada Bapak Ibu. Kita dengarkan paparan dari Bu Nur Asia sebagai wakil SMA penerbangan di Guru Penggerak. Menyusul nanti insya Allah saya, Pak Teguh dan Pak Dayat sekarang sedang pengisian esai dan administrasi. Semakin banyak guru penggerak, semakin banyak guru tersertifikasi, insya Allah akan menaikkan SDM SMA penerbangan Sriwijaya. Ya. Demikian sambutan mewakili kepala sekolah. Ayo kita ikuti rapat ini sampai selesai dengan penuh tanggung jawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Leni Cantika yang telah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu paparan budaya positif dari guru penggerak kita, Ibu Nur Asia FPDGR. Kepada Ibu Nur Asia FPDGR kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi acara ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Salah satunya adalah diseminasi budaya positif oleh saya, Nur Asia FPDGR, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Palembang dari SMK Penerbangan Sriwijaya. Salam serta salam tak lupa kita junjung pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak kepala sekolah atau yang diwakili oleh wakil bidang kurikulum dan wakil kesiswaan, kemudian wakil sarana prasarana dan Bapak wakil humas. Bapak Ibu yang kami banggakan, pada hari ini, pada pagi acara ini, izinkan saya untuk mendiseminasikan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif, di mana ini merupakan aksi nyata kami sebagai guru penggerak untuk mendiseminasikan apa yang sudah didapatkan selama pendidikan. Ya, sebagai pengantar, kita harus tahu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, kita ini ibaratkanlah seorang petani yang ingin menanam beberapa tanaman-tanaman, di mana ada padi, ada jagung, ada cabai dan lain sebagainya. Di sini tugas kita adalah berusaha bagaimana tanaman yang kita tanam itu akan menghasilkan kualitas yang unggul, gitu kan? Kita tidak bisa berharap padi akan tumbuh menjadi jagung akan tumbuh menjadi padi, begitu juga cabai akan tumbuh menjadi kacang misalnya. Maka yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara merawat supaya tanaman yang kita tanam tadi bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Begitu juga kita sebagai pendidik, kita tidak bisa tidak bisa mengubah kodrat anak. Yang kita bisa lakukan adalah meningkatkan kualitasnya, menuntunnya sesuai dengan kodratnya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Dengan cara memenuhi semua kebutuhannya, dengan cara melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, terkait dengan budaya positif. Budaya positif, salah satu cara kita untuk memperbaiki atau menuntun perilakunya adalah dengan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Dan inilah yang semuanya menjadi PR kita bersama, tugas kita bersama, bagaimana caranya mewujudkan budaya positif ini di sekolah kita. Adapun konsep-konsep inti dari budaya positif ini yang akan saya bahas pada hari ini adalah pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan keras dan segitiga restitusi. Nah, sekarang perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar sekarang ini pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pendidikan paradigma baru ini memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ada sebuah ilustrasi dari perubahan paradigma belajar ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Anggap itu Anda dan teman Anda. Sobekkan secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda
dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan dan teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, ini boleh coba kita praktekkan. Izin Ibu Wiwin boleh dengan Bunda boleh mempraktekkan. Jadi misalnya Bunda yang memiliki sesuatu di tangannya, ya, kemudian Ibu Wiwin berusaha untuk meminta apa yang ada di tangan Bunda. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Bunda akan memberinya atau tidak? Coba Ibu Wiwin bisa mempraktekkan bagaimana usahanya. Ibu Wiwin berusaha untuk membukanya, bagaimana caranya? Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah Bunda akan memaksa atau tidak? Bunda, ada sesuatu yang bersinar di genggaman buntis. Nampaknya saya tertarik. Bisakah saya memintanya? It's okay. Oke. Ya, kalau seandainya kita posisinya ditukar, kira-kira Ibu Wiwin mau nggak bukanya? Coba, gimana usaha Bunda? Oke, kalau posisinya kita tukar, Ibu Wiwin yang mengepal tangan. Oke, Bu In, kayaknya ada sesuatu deh di tangannya. Boleh lihat dong. Hanya melihat boleh, tetapi tidak untuk memiliki. Karena apa yang saya miliki belum tentu baik untukmu. Oke. Ya, jadi di sini ada dua kemungkinan. Bisa jadi ketika Bunda yang mengepal tangannya, Bunda tadi dia mengizinkan. Bisa jadi Bunda tadi mengizinkan, bisa jadi juga tidak mau memberi, ya kan? Nah, inilah ketika kita berusaha untuk tidak memberi tidak membuka seusaha apapun orang untuk berusaha membuka apa yang di kepala tangan kita, maka artinya itu kita berpegang teguh dengan keyakinan kita bahwa kita tidak mau dikontrol oleh orang lain. Dan ketika kita membuka, bukan berarti kita tidak berpegang teguh, artinya kita mengizinkan diri kita untuk dikontrol oleh orang lain. Nah, itulah yang kita lakukan sekarang ini kepada anak didik kita. Kita berusaha merayu, membujuk, memaksa, menghukum supaya apa? Anak untuk kita kontrol. Padahal sebenarnya kita tidak boleh memaksa mengontrol anak, karena setiap anak memiliki apa? Kebutuhannya. Ya, setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, dari sini ada perubahan paradigma itu dari teori stimulasi respon menjadi teori kontrol. Ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya itu adalah kita itu tidak bisa mengontrol murid. Ketika murid mau memilih instruksi kita, artinya dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Setiap diri kita itu tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan apa yang harus kita inginkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini salah ya. Karena dengan membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya membuat seseorang itu menjadi apa ya? Menilai dirinya itu selalu buruk. Jadi ketika kita membuat anak diri kita
kita itu merasa bersalah, maka sejatinya kita itu sudah membuat karakter anak itu menjadi dia memandang dirinya itu selalu negatif. Saya jelek, saya sudah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, sejatinya sesungguhnya perbuatan positif atau berupa bujukan itu merupakan bentuk-bentuk kontrol kita. Dan sebenarnya dalam jangka waktu tertentu, perbuatan positif ini akan disadari oleh anak sehingga anak kita itu bisa merubah dan menyadari menolak bujukan kita, atau bisa jadi dia ketergantungan. Contoh, kita sering misalnya mengajak anak untuk mengikuti suatu kegiatan. Waktu itu kita mau kegiatan jalan-jalan dengan segala upaya kita supaya anak-anak mengikuti. Ayo nak, ini atau waktu ketika PKL magang di Jogja dan lain sebagainya dengan kelebihan di sana. Itu kalau anak menyadari mungkin mereka dapat evaluasi bisa jadi seperti itu. Nah, kalau seandainya perbuatan positif itu bisa jadi berupa penghargaan dan anak jadi ketergantungan. Kalau ketergantungan seperti ini, Bu, saya pernah ketika ngajar, Bu, ada hadiah kan? Nah, jadi anak-anak itu mau mengikuti kita karena ada sesuatu hal seperti itu, dan itu tidak baik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan ini salah besar. Bahwa kita itu pada dasarnya kita tidak mau dipaksa, karena kita memiliki haknya masing-masing seperti itu. Kemudian lanjut ke disiplin. Nah, disiplin positif. Sekarang apa sih makna disiplin? Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan komentar apa itu makna disiplin? Gimana? Bapak Ibu, ada yang bisa berkomentar apa itu makna disiplin? Coba Ibu lihat. Makna disiplin? Makna disiplin adalah mengikuti semua kegiatan menurut sesuai dengan aturan atau aturan atau ketentuan yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke, terima kasih Ibu. Ada pendapat yang lain? Bisa jadi Pak Ahmad yang selalu siap untuk mendisiplinkan anak. Baik, mohon izin, makna disiplin ialah bisa memanage waktu dalam segi disiplin dalam segi waktu, disiplin dalam segi yang lain ya, seperti waktu, pakaian juga dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Oke, disiplin itu ketaatan atau kepatuhan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapatnya. Ya, semuanya benar ya, karena tidak ada pendapat yang salah. Oke. Nah, sini kita bisa lihat apa sebenarnya arti disiplin. Oke. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang yang dia hargai, gitu. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan, dan menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ketidaknyamanan ini dalam artian kita harus pagi jadi sesuatu bikin males lah atau apalah, terus ketika tidak memakai pakaian rapi atau kita tidak akan, maka kita bakal dihukum karena sebagai bentuk kita tidak disiplin. Nah itu ya. Namun di sini kita harus ubah mindset kita bahwa disiplin itu adalah nilai atau belajar. Nah sekarang kita ke disiplin positif. Oke. Maka disiplin yakni belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kita menghargai
bukan karena sesuatu hal yang lain. Maka dapat diartikan disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Kita tahu bahwa setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan. Nah, di sini motivasi itu dibagi menjadi ada 3 ya. Pertama, motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini ketika kita memiliki motivasi ini, kita beranggapan apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini salah satu kegiatan kita pada hari ini adalah berkaitan tentang kenaikan transport. Nah, ini apakah kita termotivasi karena ini untuk mendapatkan imbalan? Jadi di sini ketika kita termotivasi dari eksternal, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apabila kita termotivasi karena imbalan. Dan yang ketiga itu adalah motivasi karena untuk menghargai diri sendiri. Di sini kita beranggapan ketika kita melakukannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua ini merupakan motivasi eksternal. Artinya kita termotivasi dari luar. Sedangkan yang ketiga ini merupakan motivasi internal. Artinya motivasi itu tumbuh dari diri kita sendiri. Dan ini merupakan tujuan disiplin positif. Sekarang, bagaimana cara kita untuk mewujudkan disiplin positif tersebut? Nah, dari motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri, artinya saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Bagaimana caranya? Hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada siswa. Ya, kita tahu hukuman dan penghargaan itu sebenarnya nilainya sama, ya. Karena penghargaan itu bisa berdampak buruk juga, karena bisa jadi jangka waktunya singkat, kemudian bisa merusak hubungan. Dalam artian, contoh, biasanya dua sahabat ada yang satu, kemudian dia turun kawannya. Jadi karena dari ada penghargaan ranking tersebut membuat anak ini tadi merasa kesal sama anak ini, sama temannya. Padahal misalnya dia nyontek sama saya, kayak gitu kan. Nah, ini bisa merusak hubungan. Dan juga ini sifatnya hanya jangka pendek. Jadi anak akan termotivasi hanya sementara. Nah, sekarang kita akan berlatih terkait hukuman atau konsekuensi. Sebaiknya kita itu memberikan hukuman atau konsekuensi sih. Nah, sekarang tindakan guru mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh dikasih tahu Ibu apa alasannya? Selanjutnya, kasus kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Bagaimana Ibu Hati? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Dibuatkan pada fisik, biasanya juga bentuk hukuman. Jadi kalau lari lapangan saya rasa itu salah satu hukuman. Oke, terima kasih. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker
biasanya kalau masker pemakaian atau penggunaan masker di sekolah itu merupakan suatu aturan. Ya. Nah, konsekuensi dari murid yang tidak mematuhi aturan, maka konsekuensinya harus diberikan harus sudah maktub ya. Konsekuensinya kalau misalnya siswa yang tidak memakai masker di sekolah, maka konsekuensinya harus push up 15 kali, jadi sudah tertera. Begitu. Kalau hukuman sifatnya apa namanya itu? Mendadak. Oke. Jadi ini termasuk konsekuensi ya Bu ya. Oke. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita nampung. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya mungkin di sekolahnya ini tidak pakai sepatu, ruangannya nggak pakai sepatu, tapi dia karena tidak mengenakan sepatu hitam jadi disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, baik ke WC, ke kamar mandi, kemana-mana yang memakai sepatu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman konsekuensi. Oke, kita tampung. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, coba ya kita lihat jawabannya. Ya, karena kita sedikit kesulitan membedakan mana hukuman sama konsekuensi. Ya, ini jawabannya. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi. Ada yang jawab hukuman? Enggak ada tadi ya konsekuensi semua. Membersihkan tumpahan air tadi merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu adalah konsekuensi. Nah, kira-kira kok bisa sih lari? Kan tadi kan ini berkenaan tentang fisik. Kok bisa dikatakan konsekuensi? Ada yang bisa memberi tanggapan? Menurut saya, kalau tadi seperti saya sebutkan lari dari lapangan basket 2 kali cara pulang hari di sekolah itu hukuman. Menurut saya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka yang harus dilakukan anak itu adalah segera memperbaikinya. Itu konsekuensinya. Dalam artian, seperti contoh membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, si anak harus segera mengatasi kesalahan tersebut dengan perbuatan yang positif. Seperti itu. Jadi memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Sementara kalau hukuman seperti lari, karena memang ada aturan yang ditentukan oleh sekolah, keterlambatan itu menjadi suatu bentuk kedisiplinan, sehingga hukuman yang diberikan sudah jelas. Kalau si anak melakukan kesalahan terlambat hadir, maka hukumannya disesuaikan dengan kondisi saat itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Hermi. Ya, kalau kita lihat ini hukuman mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ada nggak hubungannya antara terlambat dan mencatat 100 kali? Ada hubungannya nggak? Kira-kira anak masih bisa ngulang lagi nggak? Dia bakal terlambat lagi nggak? Masih. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada hubungannya tidak antara terlambat dengan mengelilingi lapangan basket? Tidak ada. Nah, tapi coba kita lihat kepada konsekuensi lari. Nah, ini sama-sama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada kaitannya tidak? Ada, karena kan PJOK.
lari dulu kayak gitu. Dan juga lari merupakan untuk olahraga juga kan, gitu kan. Jadi ada konsekuensi itu masih ada hukumannya. Tindakan itu masih ada hukumannya terhadap kesalahan yang diperbuat. Oke, jadi sudah bisa diambil benang merahnya ya Bapak Ibu, apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya yaitu perbedaan hukum dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, jadi hukuman ini bisa berakibat dendam jadinya anak-anaknya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek saja dia merasa tidak nyaman. Setelahnya dia tidak akan mengulangi lagi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Akibat dari hukuman ini anak tidak benci dengan kedisiplinan di sekolah, misalnya seperti itu. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman bersifatnya jadi paksaan, sedangkan kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan, artinya ada sebab dan akibat. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sadar tidak Bapak Ibu kalau dengan memberikan hukuman membuat anak itu jadi bohong, ya kan? Daripada aku dihukum mendingan bohong untuk menghindari hukuman. Menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman bisa membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan dan rasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke. Jadi mirip lagi ya, beda-beda tipis. Tapi kita bisa melihat benang-benangnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, yang kita harus tahu bahwa setiap kita ini memiliki 5 kebutuhan. Pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, ada kesenangan dan kepuasan. Jika kelima kebutuhan dasar ini kita tidak terpenuhi, maka akan ada perilaku yang menyimpang. Nah, itulah dari kita. Ketika dia melakukan perilaku yang menyimpang, artinya ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi atau tidak maksimal. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Contohnya, seringkali anak berbuat ulah karena dia tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian di rumah jika dia mencari perhatian di sekolah. Nah itu, jadi anak berbuat sesuatu yang menyimpang itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kebebasan, anak-anak butuh kebebasan. Kesenangan, anak-anak butuh senang. Jadi kalau pembelajaran jangan terlalu serius, boleh kita sambil bermain. Penguasaan, jadi anak-anak butuh dihargai. Nah sekarang posisi kontrol. Jadi dalam menyikapi suatu permasalahan peserta didik kita, murid-murid kita, itu kita ada 5 posisi kontrol. Pertama kita menghukum, kemudian ada yang membuat merasa bersalah, kemudian kita sebagai teman, kemudian kita sebagai pemantau, dan kemudian kita sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini adalah posisi yang diharapkan dapat diterapkan minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Kenapa begitu? Nah, ini kita bisa lihat perbedaan kesemuanya. Kalau penghukum itu apa akibatnya? Nih, penghukum itu bisa guru berbuat menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau guru perbuatan gurunya, terus perkataan gurunya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan seperti itu. Hasilnya siswa bakal memberontak, menyalahkan orang lain lah, berbohong lah. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia kualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, itu juga marah-marah lagi, gitu. Nah, ini akibatnya apa? Dampaknya pada murid ketika kita menghukum, dia akan mengulangi kesalahan. Kemudian pada pembuat rasa bersalah,
Jadi hasilnya apa? Berbohong, menyembunyikan, menyangkal. Apa yang dikatakan murid? Maafkan saya ibu, seperti itu. Apa hasilnya? Anak akan merasa rendah diri. Ya, dia merasa bahwa dirinya itu negatif dan selalu melakukan kesalahan. Kemudian teman, nah ini adakah di antara kita yang berlaku sebagai teman? Jadi ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, saya pernah melakukan ini ya, karena saya ingin melindungi anak. Jadi saya buat alasan untuk murid karena saya tahu kondisi anak tersebut. Kemudian apa yang dikatakan oleh guru? Ayolah, lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu, kayak gitu kan. Terus hasilnya apa ketergantungan? Jadi siswa akan ketergantungan dan kita besar. Ketika dia berbuat salah, ngomong baik sama ibu dulu, misalnya kayak gitu. Nah, dia merasa ada backup, gitu kan? Kadang ada temannya di sekolah. Nah sekarang teman tahu, guru berbuat itu dia menghitung dan mengukur. Perkataannya apa peraturannya? Kemudian hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian hasilnya apa? Diberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang ini menghargai manajer. Ini yang diharapkan bahwa kita ketika anak melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita mengembalikan masalah itu kepada anak dan mereka sendiri yang memutuskan solusinya seperti apa. Jadi dia menghargai dirinya sendiri kan. Yang ini hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan Bu seperti itu. Nampaknya dalam evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya, nah, keyakinan keras. Keyakinan keras. Jadi Bapak Ibu, kita pahami dulu tentang keyakinan keras. Keyakinan keras itu adalah nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang berdalam. Nah, jadi pertama, ciri-cirinya itu keyakinan keras bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan dilarang, jangan, artinya biasanya itu berupa kalimat-kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan keras itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya dari satu kalimat itu bisa mewakili dari peraturan-peraturan yang lain. Kemudian pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata dilarang atau jangan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, singkat, padat, jelas, berisi, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya keyakinan kelas ini bukan atas dasar keinginan guru, bukan atas dasar guru yang menentukan, tapi ini semua siswa berhak menuliskan apa maunya ketika di kelas, dan itu harus dibuat keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya setelah keyakinan dibuat, ditinjau kembali apakah anak kita sudah melaksanakan keyakinan kelas atau belum. Nah, jadi untuk mewujudkan budaya positif itu dimulai dari apa? Dimulai dari peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang buat kelas, kita sama-sama. Pertama kita membuat peraturan kelas. Peraturan kelas ini disadur menjadi keyakinan kelas. Apabila keyakinan kelas sudah dibuat dan dipahami dan dilakukan pada anak didik kita, maka akan terciptalah lingkungan yang positif. Ketika sudah secara konsisten dilakukan, maka akan terciptalah budaya positif di sekolah kita. Jadi berawalnya dari mana? Dari kelas kita. Jadi sangat berpengaruh sekali bagi kita sebagai wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Dan diharapkan setelah ini Bapak Ibu bisa membuatkan keyakinan kelasnya di kelas masing-masing. Nah ini penyusunan keyakinan kelas di kelas FM ya, karena kebetulan saya wali kelasnya.
Di sini anak-anak saya minta, pertama saya jelaskan dulu tentang keyakinan kelas, kemudian diminta untuk menuliskan, masing-masing menuliskan apa maunya. Kemudian masing-masing menempelkan tuh di papan tulis, dan dari hasil yang dituliskan itu kan banyak. Dibuatlah kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat positif dan ringkas, di mana kalimat ini mencakup seluruh apa yang disampaikan anak-anak. Disiplin, hadir tepat waktu, itu kesepakatannya. Artinya tidak boleh terlambat, tidak boleh. Disiplin ini bisa jadi pakaiannya harus rapi, lengkap atribut. Kemudian bertanggung jawab mengumpulkan tugas, ketika bersalah meminta maaf, ketika meminjam harus dikembalikan. Menjaga kebersihan. Nah, anak-anak ini menulis ada pakai deodoran. Berarti kalau Efrem ya tahu lah. Efrem itu kadang agak basah kekrek atau bau kekrek gitu ya. Nah, jadi anak-anak itu banyak pakai deodoran. Terus piket, jangan tak piket ditulis anak-anak. Kita buat menjaga kebersihan. Jadi dari menjaga kebersihan ini mencakup semuanya. Jujur. Nah, karena kondisi anak di kelas-kelas Efrem ini sering terjadi kehilangan atau banyak maling katanya. Maka di sini banyak anak-anak menulis jangan maling, kembalikan barang yang bukan punya, gitu kan? Makanya di sini saya buat anak-anak buat kita susun jadi jujur. Saya menghargai dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Jadi ada juga yang menuliskan hentikan pembulian. Nah ini yang harus saya telusuri siapa sebenarnya yang jadi korban pembulian di kelas Efrem. Katanya ada satu anak yang sering dibully. Kemudian ketegasan. Nah, di sini anak-anak minta, mohon maaf ya Bapak Ibu, karena anak-anak ini langsung ngomong sama saya, Ibu, kami itu bosan dengan guru-guru yang hanya cuma ngomong gitu, tapi nggak dilakuin. Jadi Ibu bisa nggak? Ibu tuh tegas gitu loh. Saya diajarin di sama murid. Ya udah, ya oke lah kayak gitu kan. Kita ikuti aturan mainnya anak-anak. Jadi kita memang harus tegas. Itu juga anak-anak. Jadi kalau dalam belajar, kalau memang kerja kelompok, ya harus tegas kerja kelompok. Jangan yang satu yang kerja, yang lainnya tidak. Dan itu harus dilaksanakan dan menjadi keyakinan kelas. Nah, kemudian untuk segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah sebuah langkah dalam penyelesaian masalah, di mana terdapat 3 sisi. Sisi bawah itu menstabilkan identitas, artinya membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ini kita bisa melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bilang, nah setiap orang pasti memiliki kesalahan. Jadi dia tuh menganggap, oh aman. Jadi dirinya tuh tenang dulu, bukan takut dimarah. Jadi karena gurunya udah bilang, nah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kan nambah, anak tenang kan ketika dia dihadapkan satu masalah, tenangin dulu. Karena kalau di posisi kita tenang, maka apa yang akan semuanya itu akan tercurah. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita kondisi tenang, maka apa yang akan diucapkan itu jujur gitu. Keluar, beda dengan kondisi tegang. Maka pasti anak bakal bohong lah atau apa. Kemudian di sisi sampingnya itu ada validasi tindakan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, ini biasanya kita mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi kita tanya nih, kenapa anak itu melakukan kesalahan, misalnya kenapa anak itu terlambat. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini jadi kita mengembalikan kepada anak lagi. Jadi kan kita yang menentukan solusi, tapi anak-anak sendiri. Kemudian pada sisi yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang dasar manusia, berinteraksi dengan orang lain. Ini bisa kita katakan nilai-nilai apa yang kita sepakati. Jadi kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kan anak-anak pikir, iya ya, kalau aku terlambat terus jadi apa? Pikirnya seperti itu. Nah ini saya pernah melaksanakan segitiga restitusi ini, dan kebetulan ini memang sudah menjadi tugas membuat skenario. Ada skenario nya, tapi karena kebetulan
Jadi coba saya mau natural. Kira-kira apakah jawaban anak ini memang sesuai tidak sih dengan teori? Biasanya cuma teori doang gitu kan. Dan ketika saya melakukan, oh, ada nih. Oh ternyata videonya nggak tampil ya. Ya, saya pernah melakukan seketika restitusi waktu itu dengan Richie. Padahal ini skenario. Awalnya saya hanya membuat skenario, tapi saya coba saya tidak membuat skenario. Artinya memang natural. Saya bertanya sesuai dengan seketika restitusi ini. Kenapa Richie, ibu dengar dari Bunda, katanya kamu terlambat. Iya bu. Kamu tahu tidak jam berapa upacara dimulai? Mau bu? Kenapa kamu terlambat? Siangan bu. Ibu tahu setiap orang pasti memiliki kesalahan. Pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat. Jadi mereka merasa ada kesalahan seperti itu kan tenang. Ibu juga terlambat. Tapi yang harus kita pahami itu adalah bagaimana cara memperbaikinya. Kamu pasti punya alasan kan? Kenapa kamu bisa terlambat? Ya bu, anak main game. Main game sambil malam, jadi kesiangan. Terus karena kemarin kami sudah memperlihatkan dengan kelas, kira-kira kelas apa yang kamu langgar? Tidak disiplin bu. Jadi apa solusimu untuk memperbaiki kesalahan ini? Dengan jujur dia jawab, saya tidak akan mengulang lagi bu. Saya akan bangun lebih cepat lagi. Nah, pas terakhir setelah selesai saya tanya responnya, Ci, gimana? Menurut kamu efektif gak kalau ibu tanya kayak gini? Iya bu, efektif ini bu diomongin, jadi bisa berubah. Kalau dihukum, ini katanya apa bisa diulang? Ada videonya tapi tidak bisa saya tampilkan. Dan itu kameranya saya sembunyiin. Kalau hukuman itu bisa diulang, ada yang seperti itu. Oh ternyata tanpa skenario kan, anak memang sesuai gitu ya. Anak-anak memang lebih suka untuk diajak dialog daripada dihukum. Ya, sekarang kita tanya jawab. Oh ya, saya kembalikan dulu moderator sebaiknya ya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dari paparan saya pada hari ini? Ya Pak. Aduh, gemetar ya kalau saya tanya. Maaf. Sepotong saya pertama tadi ada aturan ya, kemudian sanksi, hukuman, dan ada reward. Ya Pak. Bagaimana menerapkan sanksi ini terhadap aturan yang sudah kita buat? Apakah aturan itu menjadi tidak diterapkan, tapi kita sudah buat, gitu ya, sudah dibuat, apakah kita terapkan? Sebaliknya, anak berprestasi bagus, ya. Tadi jangan terlalu Berlebihan ya. Terus potong-potong, jadi tidak ikut sama. Oke, saya setuju apapun yang terjadi jadi tidak bagus ya. Nah, tapi itu tadi kan, peraturan yang sudah dibuat apakah diterapkan atau bagaimana cara menerapkannya? Oke. Itu aja dulu. Terima kasih Bapak. Aduh, ini agak berat ini. Saya takut salah. Ya, sejujurnya menerapkan budaya positif ini bukan hanya tanggung jawab seseorang saja, tapi sudah tanggung jawab kita bersama. Dan ketika saya memaparkan ini, bukan berarti saya jadi beneran, akhirnya teman-teman salah langsung saya gitu. Jadi belajar bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Nasir? Kira-kira setelah dari materi yang saya sampaikan ini, kata Pak Nasir, peraturan-peraturan yang sudah kita buat, kira-kira apakah diterapkan atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin mencoba menjawab? Pak Teguh gimana?
Baik, terima kasih Pak. Jadi yang bertanya terus dilemparkan jadi ya pertanyaannya bagus. Jadi kita putar ya. Kalau menurut saya ini kita harus komitmen dan harus satu frekuensi. Itu gitu kalau menurut saya. Jadi kalau memang kita kompak, ya kalau memang kita kompak antara pemegang kebijakan kemudian para pelaksana kita kompak, kita terapkan sama-sama. Jadi satu kita ngomongnya terlambat, nanti kata guru A terlambat ini hukumannya, kata guru B terlambat ini. Jadi mereka sama semua gitu kan. Berarti kita satu frekuensi. Kalau menurut saya apa yang sudah dituangkan dalam kesepakatan musyawarah itu harus kita laksanakan. Asal kita sama-sama. Oke, Saya penasaran bagaimana adanya jasanya terhadap siswa nih. Bagaimana coba menurut Ibu dan kita rangkum gitu ya? Terima kasih Bu Nur atas kesempatannya. Mungkin apa yang dipaparkan Ibu Nur tadi tentang budaya positif, itu seyogianya kalau dalam ilmu psikologis, ya ilmu apa namanya tuh psikolog, itu kita harus face to face dulu dengan anak. Itulah face to face-nya tadi apa yang setelah dipaparkan Ibu Nur, ya. Namun dalam satu instansi hukuman atau sanksi itu tetap harus diadakan supaya hukuman dan atau sanksi itu merupakan rem. Kalau ibarat kata mobil itu adalah rem supaya orang-orang yang ada di dalam satu institusi itu tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Hukuman ataupun konsekuensi ataupun hukuman itu tetap dijalankan, cuman ada tingkatan-tingkatan terlebih dahulu. Awalnya kita face to face dulu dengan anak. Ya, kita memberikan ibaratnya yang seperti dipaparkan Bu Nur tadi, membangun budaya positif dulu. Nah, kalau memang anak itu tidak bisa dibangun budaya positifnya, terjadi pelanggaran, maka hukuman atau sanksi itu tetap bisa kita berlakukan sesuai dengan peraturan yang telah dibakukan. Demikian jawaban dari saya, Bu, insyaallah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membantu menjawab. Nah, di sini Pak, kalau saya izin menjawab, pertama mungkin setelah mempelajari ini kita kaji ulang, apakah sanksi yang kita berikan itu sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, seperti itu. Seperti tadi ya, lari di lapangan basket 2 kali tidak terlambat. Kira-kira ada nggak hubungannya antara lari dan terlambat, seperti itu. Kemudian terlambat menuliskan 100 kali ke dalam buku, saya tidak terlambat. Apakah ada hubungannya? Nah itu jadi kita kaji ulang. Menurut saya kita Pak ya, kira-kira sesuai tidak sanksi yang kita berikan dengan kesalahan yang diperbuat. Kemudian tadi ada materi saya tadi untuk mewujudkan budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif dalam diagram di kanan tadi, langkah pertama itu apa? Kita membuat peraturan dulu. Nah, dari peraturan akan bisa menjadi keyakinan. Dari keyakinan keras akan apabila dilaksanakan dengan konsisten akan terciptalah lingkungan yang positif. Kemudian terwujudlah budaya positif. Artinya kalau kita sudah memiliki aturan-aturan yang sanksi-sanksi yang sudah kita tetapkan, itu bagus artinya. Berawal dari itu dulu, peraturan-peraturan itu dulu kan. Nah, kemudian baru kita yakini. Nah, dari keyakinan itu, kalau kita secara berkolaborasi, saya sepakat sekali dengan kata Pak Teguh tadi, kolaborasi. Karena kalau kita tidak bisa menjalankan ini sendirian, maka budaya positif tidak akan terlaksana. Jadi kita komitmen
peraturan ini sudah sesuai, setelah kita kaji ulang, sudah sesuai dengan yang diharapkan, sudah sesuai dengan apa yang akan menjadi harapan budaya positif ini, maka kita terapkan dan kolaborasi bukan hanya guru saja, bukan hanya waktu kesiswaan saja, tapi juga dengan seluruh warga sekolah, termasuk orang tua, wali murid. Jangan sampai sekolah sudah membudayakan, tapi di rumah ia terlena seperti itu, Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya, karena mengingat waktu yang membatasi kita pada hari ini, semoga apa yang sudah saya paparkan pada hari ini bisa memberikan manfaat yang luas kepada Bapak Ibu semuanya, dan kita bisa bersama-sama berkolaborasi mewujudkan budaya positif. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita. Sejatinya Bapak Ibu, budaya positif ini tidak akan terlaksana kalau gurunya sendiri tidak menerapkan budaya positif. Kenapa? Karena kita merupakan teladan. Nah, mungkin akan berkaitan juga dengan tentang kenaikan ini. Apakah kita kembalikan diri kita? Apakah dengan naik gaji maka kita termotivasi? Atau karena kita menghargai diri kita sebagai guru, kita ingin menjadi teladan bagi anak kita, maka kita tidak terlambat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan ada satu lagi, harapannya setiap kelas memiliki keyakinan kelas. Yang karena salah satu setelah budaya pemaparan ini, Bapak Ibu, kita semuanya bisa melaksanakan apa yang diinginkan dari guru sendiri. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Asia yang telah memaparkan tentang apa itu budaya positif. Sebelum kita mulai acara saja, kita beri aplaus dulu buat Ibu Nur Asia. Terima kasih Bu Nur atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi menerapkan apa itu budaya positif. Apa kabar semuanya? Hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah setelah 1 tahun pelajaran yang berlalu ya. Artinya hari ini adalah tahun pelajaran baru dimulai. Ibu berharap tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, karena kalau kita lebih baik dari tahun kemarin berarti kita orang yang beruntung. Kalau kita sama dengan tahun kemarin berarti kita orang yang rugi. Kalau kita lebih buruk dari tahun kemarin, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka kita termasuk orang yang celaka. Ya, nak ya. Artinya di tahun pelajaran baru ini kita harus merubah, bawa perubahan. Ya, kita harus bawa perubahan diri kita. Dimulai dari apa? Dimulai dari diri kita sendiri. Jadi pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kita akan membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk upaya kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Maka dari itu, masing-masing semuanya membuat suatu kesepakatan, nah ya, untuk bisa diterapkan di kelas supaya kita di kelas ini merasa nyaman belajar, nyaman, tenang, aman, tidak merasa ragu untuk masuk kelas. Oke ya, masing-masing Ibu kasih sticky note-nya. Silakan ditulis siapkan. Silakan ditulis siapkan tema kalian. Kita akan membuat keyakinan kelas. Silakan Ibu kasih waktunya. Silakan untuk dituliskan. Kalau sudah silakan boleh ditempel. Kalau sudah boleh ditempel.
Kita baca dulu satu-satu, nanti setelah kita baca satu-satu kita kelompokkan. Sebagai penyanyi sesama, jangan berbicara dengan memaksa jika teman tidak ingin meminjamkan, jika mau beli sendiri. Dilarang maling, tidak boleh maling, wajib memakai reksona. Dilarang makan di kelas, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Jangan memaksa jika pemilik barang tidak mau. Tidak ada bully, guru harus lebih tegas. Guru harus menghukum yang melakukan bully terhadap murid. Hukum dan panggil ortu pelaku. Dilarang mencuri. Saling menjaga barang ya, saling menjaga barang masing-masing. Saling menjaga barang masing-masing. Berapa tadi ada kalimat? Meminjamnya maksa, harus minjem nggak balik ke. Nah, artinya di sini termasuk harus saling menghargai dan menghormati. Kalau kita tidak mau dibegitukan, diperlakukan seperti itu, maka kita jangan melakukan seperti itu, oke? Kemudian apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini termasuk tadi yang pakai deodoran. Kenapa nak sama baru? Setelah jadi dah nyaman. Keyakinan inilah adalah kesepakatan kita bersama, yang dimana ini adalah dari hati kalian sendiri, sehingga kalian akan melaksanakan ini. Kita akan melaksanakan ini memang bukan karena aturan, bukan karena umur, bukan karena di sekolah, tapi memang kalian meyakini bahwa hal-hal yang dicantumkan di sini memang berdampak baik kepada kalian, diri kalian. Nah ya, keyakinan ini bisa kita terapkan sehingga di kelas kita bisa menjadi nyaman. Sepakat? Sepakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Taruna Cikora Jamego dari kelas 11 iPrim. Saya mengambil kesimpulan dari keyakinan kelas ini. Saya dengan keyakinan kelas ini, kelas lebih maju, lebih disiplin, lebih terkontrol. Dari mengambil kesimpulan ini, saya lebih yakin, saya lebih giat belajar, dan saya lebih tekun belajar. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Asia NPD GR yang barusan tadi sudah menyelesaikan kegiatan diseminasi bersama kami para guru SMK Pengembangan Sriwijaya Palembang, dan alhamdulillah sebagai refleksi bagi Ibu Nur Asia, kami sendiri sebagai para guru akan berusaha sepenuhnya bagaimana memperbaiki ke dalamnya kegiatan-kegiatan terutama berkaitan dengan motivasi terhadap siswa untuk menjadi jauh lebih baik lagi dengan memberikan keyakinan-keyakinan kepada para siswa di kelas. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nur Asia NPDGR yang banyak memberikan motivasi dan juga dukungan kepada kami semua sebagai tim guru di sini. Terima kasih banyak.